Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningsi Ramadhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Asahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat berdasarkan para tokoh pendidikan Indonesia berdasarkan para ahli. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata filsafat dan kata pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang memiliki arti kecintaan dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jika diterjemahkan dari dua kata ini, maka filsafat dapat diartikan sebagai kecintaan akan kebijaksanaan. Jika diartikan secara lengkap, maka filsafat dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan didasarkan atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Menurut Janti Arbi 1988, pengertian filsafat pendidikan yaitu yang pertama, menginspirasi, yang dapat diartikan mampu memberikan inspirasi bagi para pendidik untuk menjalankan berbagai ide dalam pengembangan pendidikan. Yang kedua, menganalisis. Menganalisis yang dapat diartikan mampu memeriksa secara detail, hingga validitas dari pendidikan itu sendiri dapat diketahui secara jelas. Yang ketiga, memperspektifkan, yaitu mengenai upaya memberi pengarahan dan menjelaskan kepada pendidik mengenai pendidikan secara lebih luas dan mendalam. Yang keempat, menginvestigasi, yaitu meneliti dan memeriksa tingkat kebenaran dari berbagai teori yang ada di dunia pendidikan. Menurut Al-Saibani 1979-36, filsafat pendidikan adalah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat menjadi sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Artinya, filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Sedangkan menurut Imam Barnadib, filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan. Bagian filsafat pendidikan merupakan aplikasi suatu analisis filosofis terhadap bidang pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir maupun daya perasaan, menuju tabiat manusia. Thomson, filsafat artinya melihat suatu masalah secara total dengan tanpa ada batas atau implikasinya. Ia tidak hanya melihat tujuan, metode, atau alat-alatnya, tapi juga memiliki dengan sama hal-hal yang dimaksud. Keseluruhan masalah yang dipikirkan oleh filosof tersebut merupakan suatu upaya untuk menemukan hakikat masalah, sedangkan suatu hakikat itu dapat dibakukan melalui proses kompromi. Ruang lingkup bahasan filsafat dan filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak. Jadi objek filsafat itu tidak terbatas. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, the nature education. Merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, the nature of man. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. Merumuskan hubungan antara filsafat negara ideologi, filsafat pendidikan, dan politik pendidikan atau sistem pendidikan. Dan merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Menurut Wilduran Hamdani Ali 1986, 7-8, ruang lingkup studi filsafat itu ada 5, yaitu logika, estetika, etika, politik, dan metafisika. Hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan. Yang pertama, filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Yang kedua, filsafat berfungsi memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan yang nyata. Yang ketiga, filsafat, dalam hal ini filsafat pendidikan, mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi
bahwa antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tidak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan modern. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Yang kedua, aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini merupakan aliran filsafat pendidikan yang ingin kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama sebagai warisan sejarah yang telah membuktikan keunggulan dalam kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran humanisme merupakan aliran yang mendasari dari aliran esensialisme ini. Yang ketiga, aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan atau mengaplikasikannya pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Karena pembelajaran pada masa lampau ini sangat ideal dibanding pembelajaran masa depan. Aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme sepaham dengan aliran perennialisme, bahwa ada suatu kebutuhan mendesak untuk kejelasan, kepastian bagi kebudayaan zaman modern. Aliran rekonstruksionisme mempunyai kelebihan yaitu membimbing suatu konsensus yang sangat luas dan mungkin memiliki tujuan tinggi dalam kehidupan manusia. Adapun kekurangannya yaitu rekonstruksionisme sangat teoritik dan cenderung tidak realistik. Demikian penjelasan saya tentang filsafat pendidikan menurut para ahli. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.